Ibu, kenapa Ibu bisa sampai lemes gitu, Bu? Iya, habis dari supermarket. Katanya anaknya mau ngopi di sini. Anaknya Ibu mau ngopi di sini? Iya, sekalian ngejemput. Tapi udah lama belum datang-datang. Terus kenapa Terus Ibu jadi lemes? lemas. Iya, Ibu kan pernah punya penyakit kanker, dioperasi. Kanker apa, Ibu? Payudara yang di sebelah kiri, Ustadz. Ya. Tapi sudah diangkat, sudah dioperasi? Sudah dioperasi, sudah diangkat semua sebelah. Oh, jadi sekarang Ibu udah sembuh? Udah sembuh. Iya, udah sembuh, katanya dokter, udah dinyatakan bebas. Karena Waktu udah itu bertahan 4 tahun setengah. 4 tahun setengah? Iya, tapi sekarang udah 16 tahun. Alhamdulillah. Iya, Kansernya, mohon maaf, itu ketahuan punya kanker gimana waktu itu, Bu? Waktu itu saya pernah pernah pegang payudara, kayaknya ada benjolan. Ada benjolan. Terus saya malam suka saya pegang lagi gitu benjolannya. Akhirnya saya cerita sama suami. Saya ini coba pegang deh, kayak punya benjolan gitu. Kata suami saya, iya ini Ibu punya benjolan. Takut, saya bilang gitu sama suami, ini Ibu bener ada benjolan, takut. Akhirnya dicek. Udah cek aja ke dokter, katanya dia bilang gitu. Akhirnya saya cek ke dokter. Sampai di rumah sakit bilang, wah ini Ibu katanya udah besar, katanya gitu. Udah ini ada terasa sakit nggak? Kadang-kadang Dok ngebet, suka celkit-celkit di belakang gitu, kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Kan, wah ini Ibu udah besar nih, udah nggak bisa ditunda, harus secepatnya dioperasi gitu. Ya akhirnya udah pulang dari dokter tuh, nanti besok balik lagi untuk dicek itunya stadium berapa gitu. Ternyata stadium 3C. Oh, 3C. Itu udah lumayan bahaya ya maksudnya? Iya. Iyalah, kan kalau udah stadium 4 sudah stadium terakhir kan gitu ya. Iya, terus? Nah, terus saya belum bisa prediksi menjalar. Nanti saya buka, nanti ketahuan udah menjalar apa enggaknya gitu. Saya kan nggak ngerti. Ya udah, Dok. Terus periksa lanjut, akhirnya dioperasi. Perasaan Ibu gimana waktu pertama kali divonis bahwa itu adalah kanker? Aduh, langsung itu air mata ngalir ini kakinya. Kakinya gemeter. Langsung saya nangis, kayak udah nggak ada punya harapan, udah kosong. Udah ini kunang-kunang udah pandangannya. Ya Allah. Itu waktu itu kalau boleh tahu umur berapa, Bu? Kenapa saya? Waktu divonis punya kanker. Udah sekarang kan 60. Enggak, Ibu waktu itu umur berapa pas divonis? Pas divonis jadi umur 40-an atau 50-an? 50-an. 50-an. Iya. Tahun berapa inget nggak? 50-an. Tahun berapa, Bu? Waktu dioperasinya? Enggak, divonisnya tahun berapa? Oh, divonisnya tahun 2002. Tahun 2002 divonisnya tahun. Dan 2002. udah stadium 3. Iya, udah stadium 3C. Jadi sudah diangkat sekarang payudara diangkat. Sekarang udah diangkat. Satu apa dua? Satu, karena belum menjalar ke sebelah, baru sedikit kena ke ginjal. Terus respon keluarga Ibu gimana begitu dikasih tahu saya atau Ibu punya kanker? Pertama sih semua nangis ya, suami juga semangat Bu, gitu. Akhirnya setiap malam berdoa saya sambil keluar air mata. Maksudnya saya masih mau ngurus anak-anak, ya Allah. Anak-anak umur berapa waktu itu? Anak saya 3 yang belum menikah, yang masih ada sekolah, masih 3. Gitu. Total, semuanya berapa anak? Semua 4. 4 baru lolos 1. Yang udah berumah tangga 1, yang 3 dalam belum. keadaan. Iya. Jadi waktu divonis itu masih 3 orang. 3 orang. Masih punya tanggung jawab ya Bu. Jadi saya berdoanya gitu, ya Allah, saya masih mau ngurus anak-anak, masih mau ngurus suami. Tolong beli keselamatan, saya biar beli kesehatan gitu. Sampai cabut dah ya Allah penyakitnya banyak hamba ya Allah, terus saya nangis terus setiap malamnya, terus ngobrol panjang sama suami sama anak-anak juga pada ngasih semangat. Padahal sebelumnya tidak segetol itu berdoanya. Iya, saya
Padahal sebelum tahu begitu saya sholat suka entar gitu jadinya sholatnya Pak Ustadz. Jadi Akhirnya pas udah tahu gini, waktu yang tepat untuk bertobat gitu, Pak Itu Ustadz. the Iya. point of return. Artinya harus setiap orang itu harus membuat titik-titik perubahan, titik-titik untuk entropi, titik-titik balik. Nah, dan alhamdulillah ya, ini kembalinya kepada satu kebaikan. Tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan Tuhan, malah tambah doanya. Kalau yang keluarga ngefek nggak kepada suami, kepada ini setelah tahu? iya, berdoa, nangis sampai berdoa, doain ibu ya, bapak juga doain, doain ibu biar ibu nanti sholatnya tepat waktu, nggak lupa, nggak digodain sama nggak ini bilang gitu sama suami. Jadi Iya berdoa aja ya Bu demi keselamatan, nggak usah ini gitu, bapak doain deh biar selamat. dan akhirnya sekarang sembuh. Akhirnya sembuh. Masya Allah, itu keajaiban Bu. Kenapa? Karena itu betul-betul pertolongan Allah betul. Iya. Karena Ibu sering dengar nggak bahwa orang kena cancer itu sulit disembuhkan, Iya. segala macam. Iya dengar. Ibu waktu itu langsung udah kepikiran mati mungkin Bu atau meninggal Bu? Tapi saya berpikir saya semangat harus saya lawan itu. Apa Hanya semangat Ibu yang paling kuat biar Bu? masih mau ngurus anak sama suami gitu. Biar ngurus anak sama suami biar bisa ngalamin punya cucu banyak gitu. Itu Biar bisa melihat cucu. Luar biasa Kinos. Jadi setiap sakit itu harus dibuat ada 3 langkah. 3 langkah orang Islam menghadapi sakit. Pertama adalah kekuatan ilmiah. Ya. Kekuatan ilmiah ini harus kita cari pada ahlinya. Ke dokter, akupunktur, fisioterapi, herbal, apapun yang penting ahlinya. Ya nggak boleh ke dukun. Ya. Itu. Dukun aja boleh kalau dukun pijit atau kalau dukun bayi masa ada ya dukun bayi? Ya ada istilahnya ada. Nggak ada. Masuk nggak bayi ada. udah jadi dukun. Salah, maksudnya Enggak. dukun khusus untuk bayi, maksudnya Oh iya Pak gitu, Ustadz. artinya ke dukun nggak boleh karena Iya. itu kaitannya paranormal. Iya. Itu sekali ke dukun 40 hari sholatnya nggak diterima. Nah, maka satu kekuatan ilmiah, Ilmiah. cari pada ahlinya. Yang kedua kekuatan alamiah. Alamiah ini Allah menyediakan di bumi ini obat, ada sakit, ada obatnya. Kalau dia ketemu pasti akan jodoh. Obat tidak hanya di apotek. Obat bisa di alam ini, boleh dengan kunir putih, sambiloto, kunir jahe, apapun. Mungkin ada buah naga, apapun di alam ini disediakan, habutus sauda, itu semuanya. Yang ketiga jangan lupa adalah kekuatan ilahiyah. Siapa tahu bukan penyembuhannya bukan hanya karena operasi, karena berapa banyak orang sudah dioperasi juga masih gagal juga. Ada kekuatan ilahiyah. Doanya, sholat 5 waktunya, suami yang tadinya, mohon maaf, tidak hanya suami, ibu sendiri sholatnya tidak terlalu diperhatikan, tetapi dengan sholat, dengan tambah sholat tahajud, tambah sholat doa, ternyata doa, tahajud, wirid, semuanya itu adalah bagian dari kekuatan ilahiyah. Dan Allah memungkinkan apa yang tidak mungkin.